Ya, berjumpa kembali dengan saya Kak Toto. Kali ini saya akan mengulas tentang melukis sunset ya, pemandangan dengan langit yang berwarna orange. Nanti akan sambil melihat video ini saya akan jelaskan cara-cara membuatnya dan material apa saja yang biasa dipakai oleh pelukisnya. Yuk kita mulai ya. Ya, ini kanvasnya ukuran kecil. Ini mungkin sekitar 20 kali 20 atau 30 kali 30 ya. Nah, dia punya kesukaan pinggirannya, tepiannya dikasih masking tape dulu. Nah, itu semacam frame karena nanti lukisannya biasanya dipajangnya tanpa frame. Jadi seolah-olah dia sudah membuat frame sendiri. Nah, langkah pertama tadi dibikin buletan. Ini buletannya ini ditaruh di tengah ya, sama dia ini mungkin nantinya matahari atau bulan atau matahari ya. Cuman dia taruh di tengah. Nah, teman-teman bisa boleh ya taruh di pinggir gitu juga boleh sih, bebas ini. Jadi bukan sesuatu yang harus. Nah, lalu mulai menggunakan kuas yang besar. Ini cat yang dipakai cat akrilik ya. Nah, cat akrilik dia suka menggunakan kuas yang besar supaya mendapat tekstur waktu blending warnanya tuh, campur warnanya bisa rapi dan bagus ya. Kalau pakai kuas kecil stroke-nya kelihatan biasanya. Tapi itu lagi-lagi selera. Kalau mau bergaya impresionis ya pakai kuas kecil saran saya, karena dia akan kelihatan stroke brush-nya gitu. Kalau ini besar karena dia mau lebih ke realis ya. Jadi perpindahan warnanya tuh benar-benar smooth, dia buat sangat halus gitu ya. Kalau misalnya nanti ketemu kanvasnya dan catnya agak seret, ya tambahin aja. Kalau pakai oil ya oil painting gitu ya, berarti harus nambahin liquidnya, minyaknya, mediumnya, linseednya. Tapi kalau pakai akrilik bisa ditambah liquid pengencer dari akrilik ada, tapi mau pakai air sedikit juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Oke, ini sudah jadi gradasinya ya, dari kuning. Biasanya lemon yellow paling atas tuh, tengahnya medium yellow, baru masuk ke dia pakai sepertinya brilliant red ya, atau rednya agak sedikit ke orange. Nah, langkah berikutnya adalah memberi warna pada mataharinya. Nah, kan kanvasnya sudah putih ya, tapi dia tetap memperlakukan dengan cat putih. Karena apa? Karena materialnya beda. Jadi untuk cat itu dia punya lapisan akrilik, itu punya lapisan yang baik untuk melapisi kanvas satu. Terus juga dia licin dan mudah dibersihkan kalau ada kotoran. Kalau misalnya didiamkan saja dan menggunakan warna asli kanvas, nah kanvas tuh biasanya agak kasar dan dia tidak licin, jadinya ketika kena kotoran akan sulit sekali dibersihkan. Ya, itu lapisan gesso kanvas tuh macam-macam. Kalau teman-teman dapat yang bagus, mungkin sudah sekelas akrilik, tapi kalau yang murah biasanya dia agak kasar dan kalau kotor itu sulit sekali untuk dibersihkan. Jadi warna putih juga tetap harus dicat dengan akrilik. Nah, kemudian dia bikin garis-garis putih itu untuk membuat awan tipis-tipis ya. Nah, ini dia kasih oke. Bagian bawah siluetnya ya, sepertinya siluetnya. Nah, ini yang dia lakukan gradasi warna, atasnya orange gelap, terus medium orange, terus medium yellow masuk ke lemon yellow ya. Ini dia sudah main perspektif cahaya namanya. Jadi memberi kesan atau ruang bahwa bagian tengah itu akan lebih jauh, bagian yang atas akan lebih mendekat dan seperti dibingkai gitu ya warnanya. Nah, ini dia pakai cotton bud untuk membuat tekstur pohon yang kecil-kecil. Bisa juga teman-teman pakai kuas yang kecil ya,
kuas yang kecil dengan bulu kuasnya yang agak kasar. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya ketemu kuas yang sudah keras gitu, disimpan aja, kadang-kadang juga kepake kok. Nah, setelah pohon-pohonnya sudah, tadi dia memberi warna orange untuk pantulan cahaya matahari, dia membuat pohon kelapa sekarang sepertinya ya. Ya, itu diperhatikan, itu sangat mudah sekali. Ya, luas aja tangannya, jangan takut ya. Nah, oke, pohon kelapanya ada beberapa dia buat. Iya, apa sebelah sini juga? Oh, masih sama. Iya. Pakai kuas yang ujungnya lancip ya, yang kecil. Nah, biasanya nomornya 0, atau 00, 03 atau 02, maksudnya 00, 000 lah gitulah. Pokoknya nomor-nomor kecil. Wah, besar ini pohon apa dia akan buat? Oh, oke. Oh, bukan pohon. Iya. Tiang ya. Nah, ini seperti gambar landscape klasik pada umumnya. Biasanya mereka punya 3 ruang gitu ya. Jadi yang paling jauh, di tengah-tengah, dan yang paling dekat, paling depan. Jadi yang paling jauh ya langitnya, mataharinya, kemudian yang bagian tengahnya itu pohon-pohon kecil itu ya. Pohon itu berarti jaraknya agak jauh, dan kemudian ini tiang-tiang listrik dengan perspektifnya ya. Nah, ini lihat perspektifnya, dia bagus sekali. Dari yang paling depan pastinya tentu lebih tinggi, lalu ke belakang ya. Ini perspektifnya sih bebas aja, yang penting ujung-ujungnya tuh kalau ditarik garis lurus dia akan sejajar gitu ya. Iya, sudah dibuat. Makin ke belakang juga tiangnya berarti lebih kecil, dan warnanya kalau bisa lebih pudar ya, gitu, karena jaraknya lebih jauh. Jadi warna yang lebih jauh, lebih pudar, karena memang bias dari udara ya. Jadi udara itu punya massa juga, dan ketika jarak makin menjauh, dia akan menghalangi sedikit, membias atau menghalangi pandangan kita, jadi kelihatannya seperti keabu-abuan. Tapi kalau untuk baru belajar pemula, hal seperti itu nggak usah terlalu dirisaukan dulu. Yang penting besarnya saja yang harus hati-hati ya. Jadi depan udah pasti paling besar, paling tinggi ya, terus ke belakang lebih kecil ya, pakai ujungnya. Nah, ini kalau akrilik biasanya kalau ada beberapa yang sangat kental, kalau nggak dicampur air dia sulit, atau nggak dicampur pengencernya dia nggak akan bisa buat garis seperti ini. Jadi teman-teman bisa juga ditambah air sedikit ya, terus kemudian diaduk-aduk sampai mendapat kekentalan yang diinginkan gitu. Ya, ini sudah jadi bagus sekali ya, dan ini sangat mudah untuk diikutin, saya pikir. Iya. Nah, ini untuk penambahan gambar burung ya. Seperti angka 3 aja gampang. Ini bagus sekali untuk pemula, untuk diikutin ya, dan bisa menjadi hiasan yang sangat bagus ya. Pemakaian kuas ya, biasanya kontrol kuasnya yang agak perlu latihan untuk ujungnya supaya tidak terlalu ditekan kuat-kuat. Ini juga burungnya pakai perspektif ya. Nah, depan makin kecil ya, dibuka lakbannya atau lakban kertasnya atau masking tape-nya, dan terlihat bahwa lukisan ini sudah seperti di frame ya. Ini bagus sekali untuk lukisan gaya-gaya rumah modern. Sekarang itu tidak perlu frame ya, yang minimalis. Ini bisa dipakai konsep seperti ini. Iya, keren, luar biasa. Oke, demikian review atau ulasan dari saya tentang lukisan pemandangan dengan pewarnaan yang itu ya, siluet, ada sunsetnya gitu, jadi bermain warna orange dan kuning. Dan ini tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit ya, jadi saya rasa semua teman-teman bisa kalau mencoba. Yang sangat perlu diperhatikan adalah pemilihan kuas, jadi memang harus menyiapkan kuas-kuas yang kecil
yang ujungnya lancip untuk mendapatkan detail-detail seperti tiang listrik, kabel, dan pohon-pohon kelapa di belakang. Selebihnya memakai kuas yang besar. Oke. Oke, sampai ketemu ya di video-video berikutnya. Saya akan memberi ulasan tentang bagaimana cara seniman untuk melukis dengan gaya-gaya tertentu. Oke, sampai jumpa.